Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini muhibbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat insan mandiri, sebagai pribadi-pribadi yang unggul dalam ibadah puasa, kecerdasan kita yang mampu kita terjemahkan dalam spiritual question, kecerdasan spiritual itu menjadi penting. Bagaimana kemudian setiap entitas ritual ibadah mampu dipresentasikan dalam kesuksesan kehidupan kita, sehingga kecerdasan spiritual akan berefek domino terhadap intellectual question dan kemudian emotional question dan termasuk juga social question. Maka setiap ibadah, dan khususnya hari ini kita akan bicara tentang puasa dan bagaimana puasa sebagai bagian dari motivasi kuantum excellent muslim atau muslim of excellence, bagaimana muslim yang unggul itu dapat kita hadirkan dengan nilai puasa. Minimal ada 5 poin, 5 nilai, 5 value dari puasa. P yang pertama adalah powerful. Bahwa puasa mengajarkan kita selaku muslim dan mukmin yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala bagian dari panggilan terbaiknya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman dikatakan you can if you think you can. Engkau bisa jikalau engkau berpikir bisa, dan itu bagian dari keimanan itu. Jadi iman dalam artian kuantum sukses surga, memang capaian terbesar kita adalah surga, yaitu al-jannah, surga dengan babu ar-ruyyan dikatakan Nabi. Nama pintu surga buat orang yang berpuasa adalah pintu surganya babu ar-ruyyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Bagaimana orang yang kemudian mendapatkan hadiah surga tidak mampu mengalahkan dunianya? Maka powerful, puasa, orang yang berpuasa mempunyai kekuatan, powerful, orang yang sangat kuat. Karena puasa mengasah bagaimana kualitas diri kita sebagai pribadi yang kokoh. Puasa mengajarkan kita tidak hanya bicara tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang terselamatkan dari apa yang diharamkan. Tapi orang yang berpuasa itu bisa menjaga dari apa yang dihalalkan. Maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang hebat dan besar ketika para pejabat itu belajar dari puasa. Jangankan memakan harta yang haram dari korupsi. Bahkan yang halal, air putih itu halal sahabatku, sahabat insan mandiri. Tapi ketika puasa, air putih yang halal menjadi haram. Sebagai apa? Training, pelatihan. Bagaimana menjadi pribadi yang powerful. Pribadi yang cukup kuat secara lahir dan secara batin itu. Yang kedua adalah puasa. U adalah unlimited. Orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang tanpa batas kesuksesannya. Orang yang mampu berpuasa dalam karirnya, dalam masa bekerjanya, yang how to learn, bagaimana dia belajar dengan baik untuk kemudian sampai pada how to exercise, kemudian dia latihan setiap saat, how to expert. Berpuasa dari level bawah, never stop until the top. Dia tidak pernah berhenti kecuali sampai pada puncak yang dia tuju. Berpuasa kita ada sahurnya. Berpuasa juga ada berbukanya. Orang-orang yang berpuasa tidak akan berbuka walaupun dengan setetes air sebelum waktunya berbuka. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mampu, al-imsak dikatakan dalam definisi fikihnya, menahan. Bagaimana konteks puasa untuk mencapai kesuksesan. Thomas Alva Edison mampu menjalani kegagalan, tapi bahasa beliau mengatakan way of success. 10.000 kali beliau mencoba dan bersabar untuk menemukan teori tentang listrik dan lampu itu. Bagaimana seorang Michael Jordan yang kemudian mampu berpuasa untuk mencapai suksesnya, never stop until the top.
9.000 kali dia gagal memasukkan bola ke dalam basket. Tapi kegagalan yang dia puasakan, dia tahu di mana saat berbukanya. Maka hal ini yang menjadi menarik, bagaimana orang-orang di luar Islam mempunyai daya tahan, never give up itu, tidak pernah berputus asa. Sebenarnya nilai itu ada dalam puasa. Kita tidak boleh berbuka sebelum waktunya. Bagi siapapun yang ingin sukses, dia harus telah menetapkan cita-cita suksesnya. Pantang mundur, pantang menyerah sebelum sampai pada apa yang dia cita-citakan. Unlimited. Dan tentu orang yang berpuasa dengan segala mega bonus pahalanya sampai di surga itu artinya apa? Allah saja unlimited. Tanpa batas pahala diberikan sebanyak-banyaknya selama bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar training madrasah Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang unggul itu. Kemudian above average. Puasa powerful, unlimited, dan above average, di atas rata-rata. Ada anak yang kemudian biasa bangunnya lepas subuh, 5:30, jam 6. Begitu datang waktu puasa, above average, dia mempunyai kultur, kebiasaan, habit yang berbeda. Dia bisa bangun jam 4 pagi, dia bisa bangun jam 3 pagi. Satu yang aneh bagi karyawan yang kemudian terbiasa dengan puasa, bangunnya jam 3 pagi, jam 4 pagi, dan tidak ada sarapan, no breakfast. Kita tidak kenal kata-kata sarapan, dan bagi orang yang berpuasa, itu satu hal yang tidak lumrah kalau kemudian terlambat berangkat kerjanya. Karena tidak ada aktivitas lain, sarapan tidak ada, dan sangat produktif. Tidak ada lagi makan siang, sangat produktif. Kita bisa bekerja lebih maksimal, sehingga puasa melahirkan pribadi-pribadi yang jauh lebih produktif. Karena tidak ada ruang istirahat yang begitu banyak, dia selalu produktif. Dan dalam catatan sejarah, bagaimana ilmuwan-ilmuwan besar dunia, dia melaksanakan ya, kegiatan aktivitas observasinya, itu kadang-kadang sampai lupa makan. Kenapa? Karena begitu passionnya, kecintaannya kepada aktivitas yang dia jalani. Puasa mengajarkan itu. Maka minhajul hayat, lifestyle, kata para sahabat dalam banyak buku sirah Islam itu dikatakan, ada gaya hidup, kunci-kunci sukses para sahabat. Salah satu kunci suksesnya adalah sawaman. Para sahabat itu mempunyai lifestyle, minhajul hayat, suka berpuasa. Selain juga qawaman, suka bangun malam. Dan rata-rata penemuan besar dunia itu ditemukan di sepertiga malam. Muslim ataupun tidak muslim. Einstein menemukan teori besar tentang relativitas itu di paruh malam, di antara jam 1 sampai dengan subuh itu qawaman. Sama seperti puasa ini, bagaimana kemudian above average, kita orang yang berpuasa mempunyai kebiasaan di atas rata-rata. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam madrasah Ramadan ini, tidak lagi bicara tentang ibadah-ibadah wajib seperti sholat berjemaah di masjid di waktu-waktu yang fardu. Bahkan setiap malam menjadi bagian above average, kita di atas rata-rata. Tidak setiap malam kita sholat malam di luar bulan Ramadan, tapi dengan adanya tarawih, walaupun di tengah wabah corona yang melanda negeri ini, dan tentu bagian dari stop corona jaga akidah. Bagi masjid-masjid yang belum masuk zona merah dan tetap melaksanakan dengan ikhtiar yang tetap tentu maksimal, bagaimana kemudian ada habit, ada kultur baru di dalam kehidupan masyarakat dengan Qur'annya above average, dengan ibadah sholat tarawihnya above average, di atas rata-rata, dengan bangun di waktu paginya above average. Secara tidak langsung kita sudah menjadi manusia yang di atas rata-rata. Kemudian berikutnya adalah puasa. S-nya adalah super. Bagaimana orang-orang yang berpuasa menjadi pribadi yang super? Maka catatan dalam sejarah Islam itu, Perang Badar itu di bulan Ramadan. We are the winner. Dan kita menang pada saat itu. Saat di bulan Ramadan dan kita puasa, ternyata kita menang. Perang Khandaq, Perang Parit, itu menjadi dalam bagian dari sejarah yang juga masuk di bulan Ramadan. Fathul Mekah, membuka kota Mekah, itu juga di bulan Ramadan. Sahabatku, sahabat insan mandiri, maka hari ini ketika puasa menjadi bagian dari alasan kita menjadi tidak produktif, bahkan kita pasif, itu suatu alasan yang ambigu dalam sejarah Islam. Ternyata dalam keadaan berpuasa, Rasul dan para sahabat jauh sangat produktif. Dan tentu kita selaku insan mandiri, di waktu puasa kita punya waktu luang yang kosong, di mana biasanya kita gunakan untuk kegiatan
hangout kita, mungkin istirahat siang kita, dan hari ini bisa jauh lebih produktif. Bagaimana kita mampu mengkreasikan misalnya sebuah buku, tulisan buku, ya, yang bisa kita karyakan sebulan selama bulan Ramadan karena kita banyak paruh waktu yang kosong. Ditambah ini masalah corona, bagaimana kita menjaga social distancing, kita jarang berbicara, puasa sudah mengajarkan itu. Bagaimana kemudian mulut ini juga harus berpuasa, tangan ini juga harus berpuasa dari apa yang diharamkannya. Jadi hari ini puasa yang kemudian kita miliki, bagaimana tidak menjadi super, sahabatku, ya. Pribadi yang super adalah pribadi yang luar biasa, yang dikatakan life history, bagaimana kehidupan dan sejarahnya itu, kehidupannya merupakan sukses, kehidupan yang sukses, dan kematiannya merupakan legendary. Kehidupannya adalah yang melegenda. Orang-orang yang berpuasa itu, seperti puasanya katakanlah seorang Haji Agus Salim, tokoh besar pahlawan Indonesia. Ketika pada masa pensiunnya, ini puasa dalam artian sosial, dia mempraktekkan dan dia mengaplikasikan. Datang tim bendahara negara, datang ke rumahnya untuk memberikan gaji dalam artian pensiun sebagai salah satu menteri yang hidup di zaman Bung Karno pada masa itu. Tapi masa fase kemerdekaan, apa yang dia katakan? Rakyat yang miskin itu lebih membutuhkan uang yang engkau ingin berikan, walaupun ini menjadi hak. Maka kembalikan ini kepada perbendaharaan negara dan berikan ini kepada rakyat. Puasanya Kiai Haji Agus Salim dalam kehalalan yang dia miliki, dari harta yang halal baginya, ini menjadi catatan sejarah besar yang menjadi contoh buat kita bersama. Demikian kiranya para sahabat, Nabi juga demikian dalam kajian sejarahnya. Bagaimana puasa itu tidak hanya bicara tentang bulan Ramadan, ya, tapi bagaimana puasa ini mampu mengisi 11 bulan pasca Ramadan. Ketika bangsa ini menjadi bangsa yang super, 10.000 saja satu rakyat Indonesia untuk kiranya membangun dan berbagi terhadap negeri. 10.000 dikali 200 juta rakyat Indonesia saja, kita sudah bisa menyumbang 2 triliun setiap hari untuk negeri ini. Andai kata 10.000 uang makan siang kita itu kita dermakan sebagai bagian dari penanganan COVID-19 Corona ini, maka dari 200 juta rakyat Indonesia yang pasti yang muslim, karena 80% kita muslim, maka ada 2 triliun yang bisa kita sumbangkan satu hari berpuasa. 30 hari berpuasa ada 60 triliun uang yang bisa kita sumbangkan. Dan itu sangat super, sangat luar biasa. Andai kata ini dimanage dengan profesional dan baik. Dan yang terakhir adalah puasa, advance, unggul, terdepan. Orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang terdepan, visioner ke depan. Orang yang berpuasa, siapapun Anda, sebagai insan mandiri yang sedang how to learn, sedang belajar dalam kejujurannya, sedang belajar dalam integritasnya. Seluruh pejabat yang ada di negeri ini, dia sedang berpuasa dari apa yang kemudian diharamkan atasnya, apalagi dia berpuasa terhadap apa yang dihalalkan. Karena ini bicara tentang kapasitas dan kemudian juga kualitas. Maka sahabatku, sahabat insan mandiri, puasa sebagai bagian jalan untuk mewujudkan kita, motivasi bagi kita menjadi pribadi muslim yang unggul, yaitu pribadi yang powerful, pribadi yang unlimited, pribadi yang above average, pribadi yang super, dan pribadi yang advance. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan kepada siapapun yang hari ini berpuasa dengan surga Ar-Ruyyan itu, lebih dari itu. Allah menghadiahkan terhadap kejujuran dan integritas yang Anda jaga, karena puasa mengajarkan itu. Tidak ada manusia sekitar kita, satu tetes air pun kita tidak berani untuk meminumnya dan membatalkan puasa ini. Kita sangat qarib, sangat dekat dengan Allah. Kita sangat muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pasca Ramadan nanti, dan tentu di saat Ramadan ini kita learn, kita belajar bagaimana kita sukses bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah pribadi insan mandiri yang unggul dengan 5 nilai puasa tadi, dan insya Allah siapapun yang berpuasa dalam kehidupannya, tentu dalam kejujuran, tentu dalam integritas diri, tentu dalam kualitas yang selalu dia latih, karena dia yakin Allah tidak buta, Allah tidak bisu, Allah tidak tuli, Allah melihat, dan Allah akan membayar
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan bayar bagi siapapun yang menanam hari ini dengan kebaikan berpuasanya, insya Allah dunianya dalam genggaman, dan insya Allah surganya sudah dijanjikan, yaitu babu arwian. Inilah pribadi-pribadi unggul orang yang berpuasa, dan siapapun yang sedang berpuasa hari ini, semoga puasa ini melatih kita menjadikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang powerful, orang-orang yang unlimited, above average, super, dan juga advance. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.